إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وقد جاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali salatan, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apalagi di hari Jumat, di antara amal-amal terbaik itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon ampun dari segala kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan salah. Kullu bnu Adam khata'. Seluruh manusia pernah bersalah. Seorang istri pernah bersalah. Seorang suami pernah bersalah. Bersalah kepada istrinya, bersalah kepada anak-anaknya, bersalah kepada mertuanya, bersalah kepada Allah dan Rasul. Seorang manusia bersalah. Bersalah kepada tetangganya, bersalah kepada anak kemenakannya, bersalah kepada Allah dan Rasul. Kullu bnu Adam khata'. Selagi namanya manusia, maka semuanya pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat kembali kepada kebenaran, Bapak Ibu yang Allah. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berhenti dari kesalahannya dan berpindah kepada kebenaran. Itu sebaik-baik orang yang bersalah. Tempat kita memohon ampun hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita memohon pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita mengadu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah pakai. Jangan sampai salah pakai. Berlindung dari segala keburukan-keburukan dunia, tempat berlindungnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari segala bentuk pengkhianatan, tempat berlindungnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari kemiskinan, tempat berlindungnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari penyakit, wabah, virus, tempat berlindungnya adalah Allah Subhanahu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, aku di mana? Maka katakanlah, qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan semua permintaan orang-orang yang meminta kepadaku dengan syarat istajibuli wal yu'minu bi. Sambut semua panggilan-panggilan Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya selama kami meminta Ustaz tapi tidak terkabul. Selama ini kami berdoa Ustaz tapi belum terkabul. Selama ini kami sandarkan semuanya kepada Allah tapi belum terkabul.
Yang perlu dicek bukan Allahnya. Yang perlu dicek adalah sejauh mana hati, tangan, kaki, tubuh, tulang, darah, daging kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kajian kita sejak Jumat sampai Isya ini adalah muara dari ketaatan kepada Allah adalah kedamaian di dalam hidup. Itu temanya Bapak Ibu. Apa judul ceramah Ustaz tadi? Entahlah dobe kok suara aja entadonga kowenya isi dobe dan isinya ujung dari ketaatan kepada Allah adalah kedamaian hidup. Itu temanya Bapak Ibu. Apa maknanya? Maknanya sejatinya kalau nyo taat mestilah damai hidup. Kalau nyo ingin damai hidupnya mestilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan kedamaian jiwa, ketenangan hati yang hakiki, refreshing dari seluruh kepenatan dunia, maka jawabannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu temanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena sebagian besar manusia bingung mencari kedamaian di dalam hidup Bapak Ibu yang Allah. Maka beragam model bentuk usaha yang dilakukan supaya sonang hidup, supaya tonang hidup. Ada yang kemudian refreshing keliling dunia, ada yang kemudian menghabiskan hidupnya, umurnya, uangnya dengan minum-minuman khamar, minuman yang memabukkan, berjudi, main perempuan, selingkuh, yang kemudian berujung pada kecelakaan hidup, yang kemudian berujung pada penderitaan hidup, yang tadinya maksudnya adalah supaya sonang. Anak-anak muda kita mencari kedamaian hidup, ketenangan hidup, keceknya supaya sonang malam minggu ke Pekanbaru, malam minggu ke klub, malam minggu ke tepi pantai, bawa perempuan, ujungnya penderitaan, ujungnya penyesalan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ingin kita teguhkan malam ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan ulama-ulama yang diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika engkau ingin menemukan kedamaian di dalam hidup, maka jalan satu-satunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Zahirnya taat, batinnya juga taat. Pakai koko, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis, pakai batik, pakai mukena, itu tampilan zahir. Itu tampilan zahir. Takkan bertemu kedamaian hidup kalau batinnya juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda model ketaatannya ketika ramai dan sepi, takkan bertemu dengan kedamaian hidup Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sibuk memperbaiki diri karena ucapan-ucapan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Melakukan ketaatan karena pujian-pujian orang-orang yang berada di sekelilingnya. Melakukan kebaikan hanya karena ucapan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita tegaskan di awal, seluruh bentuk kebahagiaan, kesenangan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah adalah kebahagiaan dan kesenangan yang menipu. Bapak Ibu, adalah kebahagiaan dan kesenangan yang palsu. Karena sejatinya ketenangan dan kedamaian itu lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat
28 29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman. Iman al-qawlu bil lisan wat tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Apa maknanya? Orang-orang yang benar ikrar keimanan, tidak hanya cukup di mulut saja. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Nabi? Muhammad. Apa kitab? Al-Quran. Siapa saudara-saudara? Orang muslim dan beriman, tapi tidak sholat, palsu iman. Tapi langsung aja pada hal-hal yang diharamkan Allah, batal keimanannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Iman palsu sama seperti seorang laki-laki mengatakan sayang kepada perempuan, lalu dia selingkuh di balik orang yang dia sayang. Cinta yang dia ungkapkan palsu, sayang yang dia katakan palsu, sayang yang dia katakan bohong, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka kalau kita mengatakan amanna billah, kita beriman kepada Allah, tapi larangan Allah lewat, perintah-perintah Allah tidak dilakukan, maka yang iman yang diikrarkan itu palsu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidak masuk dalam ayat kan? Tidak masuk ke dalam ayat yang dibacakan. Orang-orang yang beriman yang benar-benar meyakini hadirnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar meyakini celaka dan bahagianya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa semua perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar meyakini semua perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaza' min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Orang-orang beriman yang dimaksud orang-orang yang meyakini hidup dan mati hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dari Allah, berakhir untuk Allah Subhanahu, baru masuk dalam konteks ayat itu. Yang di luar itu tidak masuk. Yang di luar ayat tidak masuk. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang benar imannya, maka mereka akan menemukan kedamaian di dalam hatinya ketika dia hidup dengan zikrullah. Ketika hidupnya pakai peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak-anaknya akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penghibur hati di dalam rumah tangganya jika dididik dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada istrinya akan berbuah kedamaian jika cintanya di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar itu tidak akan bersobok. Seganteng dan secantik apapun pasangan yang dimiliki, tidak akan bertemu dengan kedamaian, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka harta yang mendamaikan adalah harta yang didapatkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang akan menenangkan adalah jabatan yang didapatkan dengan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika istri di rumah tidak menenangkan, yang perlu dicek bukanlah bininya, kau perlu dan ganti bini atau tidak. Dah itu dah. Ketika laki di rumah tidak menenangkan, kan perlu tukar laki atau tidak. Karena kalau ditukar pun belum tentu lo kayak sudah tu deh. Yang perlu dicek, apa ambo menjalani kehidupan rumah tangga selama kan? Lai sesuai jo aturan Allah atau tidak? Nah, itu yang perlu dicek. Ikut piti semakin banyak kok semakin seso hidup dia kan? Semakin banyak harta kok semakin susah hidupnya. Dulu ketika ambo miskin tak banyak pikiran ambo dah. Kini ruko onam, oto onam, rumah onam, bini onam. Seso hidup kok seso bah? Yang perlu ditanya adalah
bagaimana engkau mendapatkannya? Maka hidup yang bermakna adalah hidup yang dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka udah uni Bapak Ibu jangan heran kalau ada kawan-kawan mengecek je kita, kang apa lah duit leh. Kang apa lah kojo leh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwa engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah wajib sampai kematian datang menyapamu. Kau orang yang tak paham kau nyoba tanya, kang apa lah duit lah? Kabik ko aja duit ya. Nauzubillahi min. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ribuan jiwa menangis di alam kubur, meminta kembali dihidupkan ke dunia. Untuk apa? Sekedar untuk beramal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk beramal soleh, menangi ke Tuhan. Ya Allah, yo nampak sado ya Allah. Sakratul maut itu yo po dia kira ya Allah. Azab kubur tu po dia lita ada ya Allah. Teriakan orang-orang di sekitar kami dengar ya Allah. Farji'na. Agi kesempatan sekali lagi balian kata dunia. Itu permintaan orang-orang yang dulu mati pada awal. Jadi kalau kita mati besok ada kemungkinan model itu mungkin kalau kita di dunia sama dengan mereka. Sibuk mencari piti ya. Sibuk memenukau rumah. Kau mawak kau 2010 paling ancak saya mah. 2020 boleh lah buat tukar lah. Untuk tukar lah le. 2005 boleh buat tukar lah le. 2020 dak lo ancak tukar lah le. Sampai mati sibuk dek menukau rumah. Tidak mengerti perjalanan hidup Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ambo punya orang tua di Padang. Bukan kandung, tapi tempat ambo kalau ke Padang, ambo singgah di sini. Kalau sekolah ambo makan, minum, belanja di rumah. Apa yang dimakan di rumah tu dia gelo kambo. Di mana lolok di situ kawan-kawan anak-anaknya ambo lolok lo di situ. Seperti orang tua kan. Hari Sabtu malam masuk rumah sakit Umi, kami manggilnya Umi. Minggu malam ambo pergi jenguk karena ambo ada acara di Padang. Senin pagi dapat kabar beliau meninggal dunia. Padahal tadi tak ada gaya-gaya Bapak Ibu yang Allah. Lalu ambo balik ke Padang lihat. Malam pulang lambiak lagi. Malam ambo pulang, siang ambo pulang, malamnya tiba-tiba berita cerai apa meninggal dunia. Hanya setengah hari jarak beliau berdua sudah pergi kedua-duanya, langsung hilang dari pandangan mata Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu ambo berpikir, anak-anak lebih bisa menolong? Harta beliau banyak, ada yang bisa menolong? Rumah beliau banyak, ditinggalkan semuanya. Kalau kesedihan kepergian orang tua tentu kita sedih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi kemudian ambo berpikir, ya Allah, segitu harga dunia cuman. Ketika kematian itu tiba, rumah seancak-ancak apa aja tinggal. Anak-anak semanis dan sehebat apapun tinggal semuanya. Sebentar waktu, hanya 2 hari hilang 2 orang tua aku dari pandangan mata selama-lamanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka kalau ada di antara kita yang bertanya, kang apa kojo lega? Masya Allah. Cok-cok datang ke masjid lalu dengarkan kajian. Kok bisa diboli umur, kok kata ulama, ambo boli umur sebagian orang yang menghabiskan waktunya di lopau, di kodai. Awak untuk mengaji aja bacai-cai waktu supaya pas. Kok sejus sehari, kok 2 juz sehari, kok 5 juz sehari. Dek kawan Nabi untuk bergolak-golak aja sampai pagi. Al-wajibat aktsar minal awqat. Kojo kita banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi ada manusia-manusia yang kemudian menghabiskan waktunya hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya Bapak Ibu yang Allah mulia. Apa maknanya? Orang-orang yang beriman, kedamaian mereka bukan di tempat kedai-kedai duduk sampai pagi itu Bapak Ibu yang Allah mulia. Bukan tempat bersenda gurau, bermain-main, menghabiskan waktu. Bro, Bapak Ibu dapat koba camping ground Kandi Sawalunto? Dapat kabar tak?
Di media sosial ada yang dapat kabar? Ada. Satu keluarga ya di Danau Kandi, di situ ada tempat camping kayak dibuat-buat di tengah danau. Ambruk. Kalau tidak salah, ini 7 orang ya. Meninggal bompek yang dapat 3 itu. Satu keluarga. 3 alhamdulillah lahir selamat. Hah? 5 meninggal. Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana kita akan mati dan tak ada yang tahu bila kita mati. Orang yang beriman itu menyibukkan hari-harinya dengan ketaatan, kok tiba aja kematian kita mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna takwa kecik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-isti'dadu yaumar rahil. Dia sibuk memikirkan satu hari, pada hari itu dia akan tinggalkan semua kehidupan dunia. Nyumasuan ke dalam pengona, ke dalam muta, akan tiba satu hari ambo meninggalkan anak istri ambo. Akan tiba satu hari ambo akan tinggalkan kawan-kawan ambo. Akan tiba satu hari ambo akan tinggalkan rumah dan seluruh harta yang ambo miliki. Kalau hari itu tiba, apa yang akan menolong ambo lagi? Makna takwa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau benar keimanan kita kepada Allah, taatnya kita adalah kedamaian jiwa. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau bowe hati untuk pergi sembahyang, yang ditanya iman. Karena kata Allah, dengan sembahyang tu nyo akan temukan damai hidup. Dengan ibadahnya nyo temukan kedamaian hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang jiwanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Kalau mengutuk kalang mendengar azan tu, syahadatlah sekali lagi itu. Karena sejatinya keimanan membawa kedamaian dalam ketaatan. Dan seluruh kegiatan kita bisa bernilai ibadah jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah, ibadah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru keluar dari rumahnya mengajar ke sekolah, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang dia keluar berjualan, berdagang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadahnya untuk Allah, dia tidak akan menemukan keluhan dalam ibadahnya, karena ibadah sejatinya mendamaikan hidup. Maka seberat apapun proses mencari nafkah, seorang suami tidak akan mengeluh, bahkan dia menemukan kedamaian dalam proses pencarian nafkahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang istri tidak akan mengeluh ketika menjaga rumah dan anak-anak suaminya, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa panas kepalanya ketika berhijab, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berat tangannya menyisihkan sebagian rezekinya untuk menolong orang-orang yang berada di sekitarnya, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan heran kita kalau mencoliak orang sebontala tibolo ke masaji, sebontala sedekah, sebontala menolong uang lah, sebontala mengaji lah, sebontala berzikir lah. Dia sudah menemukan kedamaian dalam ketaatan. Lah sampai pada muaranya, lah sampai pada puncak ketaatannya. Apa itu? Dia temukan damai di dalam hatinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oh, jangan heran, zikir aja dari Isya sampai subuh. Zikir dari Isya sampai subuh. Orang yang tidak benar imannya itu susah untuk menerima itu. Udah pone ikut dah. Tak tekona anak je bini dah. Dari Isya sampai subuh zikir mah.
Tak ponek pergi berdakwah aja kojo dah. Tak ponek mengajar mengaji aja kojo dah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia sudah sampai pada puncak ketaatan. Apa dia? Dia temukan kedamaian dalam taatnya kepada Allah Subhanahu. Membaca Al-Quran aja pagi potang, menghafal Al-Quran aja pagi potang. Tak litak ada. Tak. Dia sudah temukan damai di dalam hidup. Maka hari ini para pengurus masjid yang terus berupaya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tak ponek-ponek idak. Karena dia sudah menemukan kedamaian dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mencari piti untuk membebaskan tanah 900 juta. Tak ponek dah. Idak nampak ada, santai aja pengurus. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita aja nan litak mencoliknya. Iman kurang. Iman kurang. Sekarang kalau kita bandingkan 900 juta dengan kekuasaan Allah, di mana? Makanya setiap kita bergerak, kita niatkan untuk Allah Subhanahu. Begitu damainya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bawa dak ibu idui kau. Idui kau bawa. Innal hayata mut'ibah. Kehidupan itu melelahkan. Fa'arihha, maka istirahatkan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencai piti itu bawa dak? Bawa sebenarnya. Kojo tu bawa dak? Bawa sebenarnya. Tapi tenangkan, ringankan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap gerak dalam mencari nafkah, ketaatan kepada Allah, karena ada amanah dari Allah di rumah yang sedang dijaga. Ada istri, ada anak-anak, ada mertua, ada keponakan, ada cucu, ada adik beradik, sehingga damai dia dalam lelahnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Susah untuk mengeluh, susah untuk mengutuk, susah untuk bongkak galang, sehingga tutur kata yang keluar tidak akan sembarangan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena sesungguhnya, ketahuilah, jika engkau ingin damai hatimu, ingin damai jiwamu, maka senantiasalah hidup dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan, kalau yang kemudian dimaksud zikir adalah tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, hauqalah, maka kita sibuk di situ. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istirja. Assalamualaikum, Pak. Yo, Waalaikumsalam. Iku anak apa yang membawa anda kok? Rumahnya di Sikoko. Yo, apa masalah? Belantaknya, Pak. Belantaknya. Yo, apa keadaan? Meninggal, Pak. Tidak ada yang bisa mendamaikan jiwa kita kecuali ketika kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan semakin ruwet masalah kalau siapa nama lantak? Di mana umai? Nyawa ganti je nyawa. Masya-Allah. Tambah panjang urusan. Ambo di sana, ambo ada di Polda, ambo di Mabes, di Jakarta dulu polisi tentara, di sana ambo berdua. Nang mati itu tak akan nih duit lain. Apa itu bedanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Makanya orang yang punya iman di dalam hati ke, iman itu cahaya hidup. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami jadikan di dalam hatinya cahaya iman, dengan cahaya itu dia berjalan di hadapan manusia. Nah, kalau mendudu aja berjalan di dunia kau tak ada iman dalam hati. Nyolantak toga aja sadonya. Dan punya uang punyanya dak obe beda. Dan hak uang haknya dak tentu beda. Tak ada cahaya, mata buta. Tidak buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta hatinya, yang padam cahaya jiwanya, petunjuk di dalam kehidupannya hilang. Kok hidup mau dia tak ada tujuan aja. Hidup mau dia tak ada beban aja. Hidup bentuk tak mati aja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya kita kokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berbatas waktu, semua punya batasan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sampai batas itu tiba,
maka kita wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya adalah kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa tanda di antara tentram jiwa kita, Ustaz? Di masjid mual lolok deh. Itu tentram jiwa tuh, Pak. Kalau di rumah kami payah lolok, Ustaz. Banyak utang tekona leh. Uang menokok pintu leh, mentua tiba leh. Tiba di masjid lomak lolok, Ustaz. Apalagi kalau ada ceramah. Tenang jiwa tu, jangan dijago lo kalau ada lolok lah. Karena di rumahnya belum tentu bisa, Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Apa bonus yang kesekian kalinya? Orang-orang yang hidup dalam kebenaran iman, kebenaran lisan, kebenaran hati, kebenaran amal, sesuai yang dia ikrarkan dengan apa yang nampak dari kita. Tuba lahum. Mereka mendapatkan keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husna ma'ab. Mereka mendapatkan wa husnu ma'ab, tempat kembali yang baik, insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini yang letih hidupnya karena menjaga yang halal, bersabar. Ambo sebenarnya bisa dapat ambonya, Ustaz, tapi haram, sabar. Dia lah tak dapat deh. Itu haram, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ambo bisa kayo pada kau, Ustaz, tapi yo hak orang lain ambo ambil ya, dak usah kayo. Ambil sekedar yang punya kita saja, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa? Di situ muara kedamaian, karena menjaga taat kepada Allah Subhanahu. Setiap kita punya kehidupan pribadi di masa lalu. Ada yang dulu kaya raya tapi salah melangkah, jatuh miskin. Dulu ada yang berkuasa penuh tapi salah melangkah, jadi melarat. Dulu ada yang hebat tapi salah melangkah, melanggar, melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu yang dipeturuin dengan dosa dan kesenangan sesaat bermuara pada penyesalan dan penderitaan. Saloma apa aja kini dosa bontilah sebelum diberhentikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang membontian buak jatuh buak jatuh. Kalau ingin tempat kembali yang baik nanti, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, keyakinan kita di situ, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa bertahan dengan hidup seadanya? Karena menjaga ketaatan kepada Allah, karena ada kabar gembira yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita yakin, beriman, teguh, kokoh, istiqomah dengan keyakinan kita itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ustaz, ambolah hijrah, Ustaz. Lah banyak ambo rasanya meninggalkan hal-hal yang buruk, tapi hidup rasanya semakin bawek, Ustaz. Oh, itu yang namanya ujian, Bapak Ibu yang Allah. Oh, kalau mentang-mentang lah sholat gitu tuh tidak ada aja masalah leh. Mentang-mentang kita lah bersedekah gitu, tidak ada aja masalah leh. Mentang-mentang lah sholat di masjid 5 waktu tepat waktu berjamaah, tidak ada aja masalah leh. Bonti duit. Selagi tempatnya dunia, selagi yang tinggal namanya manusia, tidak akan pernah selesai dari masalah kehidupan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ujian kehidupan semakin berat, apalagi pandemi. Yang tadinya ada pekerjaan lalu hilang karena pandemi. Yang tadinya agak lancar urusan tapi tidak ada leda. Yang tadinya mudah mengalir kini tidak leda. Sudah Allah sampaikan, kami akan uji. Kurang harta, kurang jiwa, kurang makan, kurang, banyak yang kurang. Wa basyiris sabirin. Tapi yang bersabar, sampaikan ada kabar gembira untuk mereka. Tetap bertahan di masjid, bertahan bersama orang-orang yang terus membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus bertahan dalam ketaatan kepada Allah meskipun banyak yang haram yang datang menggiurkan, tapi tidak mau. Itu yang istiqomah kita yang mahal.
Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kepada mereka yang istiqomah. Iyo bowe itu ya, tapi tak bertukar imannya. Bowe beban yang ditanggung berat, tapi tidak bertukar imannya. Sampaikan kepada mereka, tidak akan bersedih, tidak akan cemas. Kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang dulu dijanjikan untuk kalian. Sejauh mana kita yakin pada ayat itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau mereka beriman dan beramal soleh, perempuan atau laki-laki, tua ataupun muda, janda ataupun menikah, duda ataupun ada istrinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berkali-kali Allah ulang-ulang, pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Ada mengatakan ulama yang dimaksud adalah rezeki yang halal, ada yang dikatakan insyirahis sadar, lapang dadanya, lapang urusannya, mudah urusannya. Ada yang mengatakan semua yang ditafsirkan ulama itu masuk dalam hayatan thayyibah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertanyaannya, sejauh mana kita yakin dan istiqomah dengan keyakinan kita itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan tidak itu saja, pasti akan kami berikan balasan untuk mereka jauh lebih baik dari kesabaran mereka dalam letihnya mereka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih ancak pada itu balasan yang disediakan. Pertanyaannya, sejauh mana kita yakin, sejauh mana kita kokoh dengan keimanan yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berpindah percuma. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pindah dari yang halal ke yang haram, kehidupannya akan sempit juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan. De arok tarang bulan palito nyalo Bapak dam kan. Bapak dami. De arok tarang bulan palito nyalo Bapak dami. De arok piti yang haram kok bentuk-bentuk banyak, yang halal ditinggalkan. Rupa yang haram tak jadi dapat, yang halal sudah hilang. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita punya cahaya di dalam hidup. Cahaya itu disebut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuah ketaatan yang akan bermuara pada kedamaian hidup. Insyaallah. Itu yang bisa ambo sampaikan malam kini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ambo akan jawab semampu ambo, kalau tidak nanti akan jadi PR. InsyaAllah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejauh mana ketaatan itu akan mendatangkan kedamaian hidup sementara tauhid kita bermasalah? Apa tuh maksudnya tuh tauhid bermasalah tuh Pak? Tolong jelaskan tuh. Oh, ambo kira yang lain tadi. Itu belum bertauhid, belum mukmin namanya itu. Tidak akan bertemu kedamaian hidup, tidak akan bertemu lagi kedamaian. Syarat sesuatu amal ketaatan ditamakan taat kepada Allah, syarat pertamanya itu iman. Imannya itu benar tauhidnya. Kalau bermasalah, dia tidak disebut amal soleh, dia tidak disebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tauhid kita
ada nilai-nilai kesyirikan, itu tidak bertauhid namanya itu tidak beriman namanya itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi kalau ada kemudian kita masih meyakini, mohon maaf, barang, tempat, orang atau sesuatu yang masih bisa mendatangkan kebaikan selain Allah, tauhidnya bermasalah, tidak bisa. Selesaikan perkara itu dulu. Selesaikan perkara annahu la ilaha illallah. Dudukkan itu dulu, Pak. Nah, makanya yang Bapak sampaikan itu adalah belum benar pemahaman la ilaha illallah, tapi tetap beramal, tidak akan mendatangkan kedamaian di dalam hidupnya. Bermasalah. Tauhid asasul amal. Benarnya tauhid, benarnya keimanan kepada Allah, itu adalah pondasi dari amal yang kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi amal kok akan berbuah kedamaian kalau tauhidnya benar. Kalau tauhidnya bermasalah, tidak akan mendatangkan apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan segala amal soleh yang dia lakukan, tapi dia tidak benar imannya, maka kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini jimat, meyakini tempat, meyakini uang, meyakini harta, meyakini jabatannya yang mendatangkan kedamaian, tidak akan bertemu dengan kedamaian yang hakiki, tidak akan bertemu. Selesaikan itu dulu. At-takhalli qabla tahalli. Bersihkan dari seluruh syawaib, duri-duri, racun-racun tauhid, bersihkan itu dulu. Baru kita akan menemukan indahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Nah, insyaallah ada yang lain? Ambo sebenarnya tadi gak terkajut di pertanyaan apa kok. Ambo kira tauhid bermasalah tuh tauhid yang mengatakan Allah tidak bertempat. Nah, itu maksud ambo itu yang ambo minta penjelasan tadi itu, Pak. Karena ada kelompok yang mengatakan Allah tuh di langit. Siapa yang tidak yakin Allah di langit berarti kafir, tidak itu. Siapa yang tidak mengatakan Allah di langit berarti firqah dhalah, sesat. Tidak bisa begitu. Tapi ambo pun menyadari bahwa kita tidak akan mungkin dibawa dalam ciat pendapat, tidak mungkin. Dengan kepala dan isi kepala latar belakang yang beragam, kita tidak akan mungkin bisa satu pada satu pendapat, tidak bisa. Ambo paham. Tapi yang ingin ambo sampaikan dari kursi Masjid Raya Kamang Baru, kalau bisa menjadi solusi, kalaupun kita berbeda dalam memahami tauhid, akidah dalam cabangnya, cukuplah sampai ranah berbeda saja. Jangan sampai melewati batas. Apa maknanya? Menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Jangan masuk ke ranah itu. Kalau tidak kita akan perang taruh ribui taruh idenya, Bapak Ibu yang Allah. Kalau ada kelompok yang mengatakan, dan ambo masuk kelompok itu, Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda, tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluk. Itu keyakinan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana saja kamu berada, bukan Allah berada kayak kita. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah. Begitu pemahaman. Ada yang memahami Allah tuh di langit. Ada budak Jariyah. Rasul bertanya, "Aina Allah?" "Allah fis sama." Fahiya mu'minah. Kata Allah, dia beriman kepada Allah. Lalu dia meyakini bahwa Allah itu di langit. Sudah, sampai di situ saja. Jangan lewat ke yang lain, supaya kita menemukan keharmonisan di dalam masjid, menemukan keharmonisan di dalam kebersamaan jamaah kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu dek takaji ambo tadi, Pak. Ambo bukan meragukan tauhid apa maksudnya, atau meragukan. Ambo takut dari beda memahami tauhid yang furu'nya kan sama beriman kepada Allah, tapi dan niatnya pasti sama-sama ingin menyucikan Allah dari segala kekurangan. Niatnya sama-sama itu, tapi berbeda caranya. Ada yang mengatakan Allah di langit, ya sudah Allah di langit. Karena yang tidak mengatakan Allah di langit punya hujah juga. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak ada Allah sinanda. Di langit mana Allah? Begitu. Kalau itu diperpanjang, tentu rusak hati kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Yang tadinya masjid supaya kita damai, supaya kita tenang, malah setelah masuk masjid baru kita bertengkar. Itu kan salah tuh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dulu umatku tidak bisa satu dah. Jahiliyah itu tidak bisa satu. Pemahaman kita berbeda. Sampai turun kalimat La ilaha. Menyatu kita dengan kalimat tauhid. Nah kini dengan ustaz-ustaz hebat di bawah lah membahas la ilaha illallah baru pecah umat. Dulu kita satu dengan kalimat tauhid, sekarang karena membahas la ilaha illallah kita pecah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kemudian ada nanti perbedaan, mohon maaf. Cukuplah sampai berbeda saja, jangan sampai masuk ke ranah mana yang salah, mana yang benar. Berkelahi kita nanti jadinya. Tetaplah kita menghormati buya-buya, ustaz-ustaz, alim-alim kita hormati dengan syarat. Nah, siapapun yang mendengarkan kajian kita dari kelompok manapun, cukup bisa ndak kita hanya sampai taraf berbeda saja. Jangan sampai mengatakan akidah Asy'ari tidak benar. Yang benar itu akidah Salafi, atau Salafi tidak benar. Yang benar itu Asy'ari. Jangan sampai masuk ke ranah yang itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah itu maksud ambo tadi Pak. Ambo mohon maaf. Jangan sampai kemudian gara-gara beko memahami Allah tidak di langit lalu kita menyangka bahwa akidah kawan kita tidak benar. Tapi kalau kemudian menyangka bahwa ada yang memberikan kebaikan selain Allah, itu bermasalah akidahnya itu. Masih menyangka bahwa pitih yang mendamaikan bukan ketaatan, bermasalah akidahnya itu. Bahwa yang menyelamat, bahkan dalam kajian akidah Asy'ari, air tidak menghilangkan haus, nasi tidak mengenyangkan. Sampai segitunya pemahaman akidah. Yang melepaskan haus itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenyangkan itu adalah Allah. Dulu ambo agak susah memahami itu. Sampai ambo bertemu dengan sebuah pengalaman ketika salah seorang sakratul maut, awih. Lah sekian kardusnya dia de anaknya. Dak hilang-hilang awihnya Bapak Ibu. Lalu baru ambo paham, ternyata bukan air yang menghilangkan haus, adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ambo dulu heran, ada enggak orang yang bisa makan 2 balai piring? Enggak, jangan. Sepiring aja lah konyang deh. Ada ternyata orang 2 balai piring aja konyang-konyang. Ternyata yang kenyang, yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Makanya orang beriman tuh akan temukan damainya di situ. Keburukan menimpa kita, kesenangan menimpa kita, penderitaan menimpa kita. Qul lan yusibana illa ma katabahu lana, huwa maulana. Kok buruk nanti tak akan ada yang datang ke kita kecuali yang sudah Allah tuliskan itu akan mengenai kita. Ini terjadi. Ya kabar apa lah? Kata Allah kita mati hari ini, suami kita mati hari ini, kita menderita hari ini, kita miskin tanggal ini. Sudah tertulisnya begitu. Maka yang bisa menjawabnya hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa damainya kita tuh. Dan seberat apapun ujian yang datang, masalah yang tiba, takkan mungkin melebihi kapasitas kita di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga kita tenang di dalam. Betapapun sulit kehidupan yang kita rasakan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itulah keimanan. Itu ranah keimanan kalau benar betapa besar pengaruhnya di dalam kehidupan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pekerjaan putui, piti masuk habis, anak yang pertama tamat SD ke masuk SMP, anak tamat SMP ke masuk SMA, yang CA ke kuliah, yang tamat kuliah ke bini. Min tua baru meninggal kedua. Utang bang tibolo. Nah, kalau kita tidak punya iman, gila adanya itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini garis kehidupan yang Allah takdirkan, dan semua yang Allah takdirkan pastilah yang terbaik untuk kita. Begitu ranah keimanan yang insyaallah kemudian berbuah ketaatan yang akan bermuara pada kedamaian hidup. Insyaallah. Rasombo itu untuk malam kini, mudah-mudahan ada bermanfaat. Silakan. Waalaikumsalam.
Oh, Masya Allah. Itu entah selamat entah musibah tuh. Jadi ketua MUI kok itu sampai musda maksudnya. Karena PAW digantikan, ambo jadi ketua MUI kini sampai musda. Musda nanti ditentukan yang baru. Ya silakan. Enggak terang benar apa Pak? Itu mah kau kecen bare itu. Ketemu iko musibah atau selamat. Memang berat permasalahan umat hari ini. Memang berat. Ndak umatnya yang berat, ustadznya berat lagi nih kalau salah. Ambo pun ndak tahu dah. Apa yang kemudian akan menjadi jawaban dan solusi untuk permasalahan umat kita hari ini. Tapi ambo teringat perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Idza bataghayna ghairahu adzallana Allah. Kita adalah kaum, kita adalah komunitas, kita adalah kelompok yang Allah muliakan dengan Islam. Idza bataghayna ghairahu adzallana Allah. Kalau kita mencari jalan keselamatan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka secara sederhana ke depan kita ingin benar-benar menjadikan Islam sebagai model kita di dalam hidup dan berkehidupan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ekonomi kita ekonomi yang Islami, masyarakat ekonomi syariah. Kehidupan kita yang mestilah kehidupan yang didominasi oleh nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita. Maka di antara kerja MUI itu adalah himayatul ummah, menjaga umat dari segala bentuk kerusakan akidah, kerusakan budaya, kerusakan ekonomi, kerusakan adat istiadat, kerusakan segala bentuk kerusakan yang akan membahayakan umat. Pertanyaan Bapak itu dalam dan tak bisa ambo jawab mungkin langsung dah. Karena ketua MUI pusat pun alun didanga ada awak leda gitu. Tapi kalau dengan ketua umum MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar, mungkin yang bisa ambo sampaikan adalah ketika beliau mengeluarkan fatwa, mengeluarkan tausiyah, mengeluarkan himbauan agar sebisa mungkin untuk ikut dalam himbauan-himbauan itu. Meskipun berbeda pandangan, tapi ketika fatwa itu sudah dikeluarkan, maka ikutlah kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fatwa itu tidak serampangan dikeluarkan. Takona kini itu disebut kini, tidak begitu deh. Berkumpul dulu, membahas dulu, keluar semua argumen dulu, keluar semua dalil dulu, lalu lihat waqi'iyah, lapangannya bagaimana. Nah, jadi diantaranya nasihat ambo adalah ketika nanti MUI mengeluarkan fatwa, mengeluarkan himbauan, usahakan untuk patuh dan taat kepada himbauan-himbauan itu. Karena tugas utama diantaranya adalah himayatul ummah. Fatwa itu dikeluarkan untuk menjaga kebaikan-kebaikan umat. Secara zahir kadang berbeda, tapi insya Allah atas dasar keimanan dan kepatuhan kepada Allah, insya Allah akan menyelamatkan. Dulu ibu Nabi Musa disuruh untuk menghanyutkan Nabi Musa dalam sebuah peti. Kalau kita cerna dengan logika manusia, tidak masuk seketik Allah ada Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidak yang bisa kita terima.
Uang godang dimasukkan ke dalam peti, kita yang sudah besar dimasukkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan di dalam sungai, belum tentu akan selamat. Lalu bagaimana bayi kecil mungil, baru lahir, dimasukkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan di dalam sungai yang seluas itu. Tapi ibu Nabi Musa tidak komplain. Dia lakukan atas dasar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujungnya? Ujungnya Nabi Musa diselamatkan, lalu dipertemukan kembali dengan ibunya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Tenanglah di situ. Kalau komplain bisa, ya Allah, masa kamu disuruh masuk ke dalam api, segadang tulu api ya? Tapi atas dasar ketaatan dan kepatuhan. Apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, wahai api, menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah MUI pun akan berusaha untuk kembali mengukuhkan, kita bukan mengislamkan, mengukuhkan nilai-nilai keislaman di dalam tubuh umat, mengukuhkan nilai-nilai akidah yang benar. Makanya Amba sampaikan tadi, perkecillah perbedaan-perbedaan di antara kita. Kalau bisa, dan Amba tadi Amba sampaikan di awal, untuk menyatukan tidak bisa, tidak mungkin. Kita punya latar belakang yang berbeda, tidak mungkin nyatu. Tapi berhentilah pada batas hanya berbeda saja, jangan lewat itu, supaya umat satu, supaya umat barisannya rapi, supaya mereka saling memahami. Gara-gara beda memahami akidah, kebencian kepada saudara melebihi kebencian kepada orang kafir. Gara-gara berbedanya gamis dengan batik, jubah dengan kain sarung, kebenciannya luar biasa melebihi kebencian kepada saudara-saudara yang mungkin hanya setanah air, tidak seiman kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Pak, kira-kira itu Pak ya. InsyaAllah ke depan kita tidak akan mulia kecuali dengan Islam. Tidak akan mulia. Kita tidak akan bangkit kecuali dengan Islam. Kenapa Eropa bangkit? Karena mereka meninggalkan agamanya. Kenapa Islam? Kenapa umat kita rusak? Karena mereka meninggalkan agamanya. Itu bedanya Bapak Ibu. Mereka lah keluar dari kesepakatan-kesepakatan baru, lalu mereka maju. Kita justru ketika meninggalkan agamanya, kita mundur. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka ekonomi Islam mesti menjadi warna dalam kehidupan ekonomi kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan hidup dengan riba, jangan hidup dengan menguntungkan diri sendiri, jangan hidup dengan ihtikar, jangan hidup dengan memonopoli, jangan hidup dengan dusta, jangan hidup dengan ghish, dengan menipu. Jangan. Itu hanya akan membuat kita hancur, Bapak Ibu yang Allah muliakan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.